Donald Trump bulan lalu dibuat pusing dalam kampanye di Tulsa yang targetnya memecahkan rekor kehadiran pendukungnya. Ternyata yang justru kebalikan. Dari bangku yang disediakan 19.000 di arena kampanye tersebut, yang hadir hanya sepertiganya. Apa yang terjadi? Ternyata Trump dikerjai anak-anak generasi Zoomer. Kampanye Trump ini sepi karena pengaruh sekelompok muda-mudi pecinta K-pop dan anak muda yang aktif di TikTok. Melalui media sosial TikTok, muda-mudi ini meyakinkan kawan-kawan mereka untuk mendaftar ke kampanye Trump bukan untuk benar-benar hadir, tapi mengelabui calon presiden dari Partai Republik tersebut. Orang-orang di balik Trump mengklaim pendukung muda mereka tidak terpengaruh situasi yang terjadi. Namun pembicaraan publik kini fokus tentang bagaimana para muda-mudi penggila musik pop Korea terlibat dalam upaya pengelabui Trump. Ini membuat tim kampanye dan Donald Trump pusing. Kejadian di Tulsa ini disebut sebagai cermin seberapa besar kekuatan Zoomer alias generasi Z. Kelompok demografi baru ini diyakini bakal membuat Trump dan banyak politikus lainnya pening. Siapakah kaum Zoomer ini? Ini adalah panggilan untuk generasi Z alias orang yang lahir pada pertengahan dekade 1990-an hingga awal tahun 2010-an. Rentang waktu lahir generasi ini masih menjadi perdebatan akademis. Terminologi Zoomer berkaitan dengan Boomer, panggilan orang-orang yang lahir di tahun 1944 sampai 1964. Dengan aplikasi Zoom yang meledak sukses dalam 6 bulan ini karena efek COVID, membuat mesin tatap muka jarak jauh ini populer di kalangan generasi Z. Mengapa Zoomer itu penting? Generasi Z menguasai dunia dalam konteks jumlah. Beberapa penelitian menyebutkan mereka adalah populasi terbesar saat ini, sekitar 32% dari total penduduk dunia. Kalau generasi milenial yang lahir tahun 1981 hingga 1996 masih menjadi kelompok orang dewasa terbesar di dunia. Menurut Bank Dunia, 41% angkatan kerja dunia saat ini diisi oleh milenial, di mana 5 tahun lagi jumlahnya akan terlewati dan terisi oleh generasi Zoomer. Sekarang ada baiknya kita mendiskusikan tentang TikTok dengan generasi Zoomer ini. Ternyata TikTok memiliki alasan mengapa platformnya berisi video-video panjangnya tidak lebih atau pendek hanya 15 detik. Dikarenakan temuan riset yang mengatakan Gen Z yang masuk sasaran TikTok mempunyai waktu memperhatikan selama 8 detik saja. Selama 2019 mereka mempelajari generasi Z ini cuman punya attention 8 detik. Kenapa? Karena dari lahir sudah dekat dengan smartphone dan sudah paham konten mana yang mereka suka, jadi mereka lebih selektif. Mereka tergolong internet expert yang menuntut segala sesuatunya serba cepat, termasuk dalam mencuri perhatian. Buatlah konten yang menarik untuk 8 detik pertama jika ingin tetap mendapat perhatian kaum Zoomer ini. Catatan penting, blinknya 8 detik untuk anak sekarang, generasi gadget. 80% dari populasi Gen Z memiliki kecenderungan membeli produk yang memiliki dampak sosial atau dampak positif bagi lingkungan. Sehingga bukan lagi hanya nama besar sebuah brand yang dapat menentukan loyalitas konsumen dari Gen Z ini. Namun mereka berfokus pada citra atau reputasi dari brand itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan terhadap para Zoomer? Yaitu don't trick them, jangan curangi mereka. Jangan mencoba untuk mengecohkan Gen Z dengan memberikan gambaran sempurna saat mengiklankan sebuah merek. Gen Z lebih tertarik pada yang real, tidak muluk-muluk, dan mereka juga tidak mudah tertipu. Menurut penelitian di Futurecast, 77% Gen Z lebih menyukai iklan yang menunjukkan perilaku talent dalam situasi yang nyata. Alih-alih menggunakan selebriti, Gen Z lebih tertarik melihat influencer di sosial media saat mempromosikan sebuah brand. Real people ini yang Zoomer anggap dapat merepresentasikan pengalaman nyata saat menggunakan brand tertentu. Mereka tumbuh pada era di mana informasi tersedia tanpa batas, sehingga saling tukar-menukar informasi menjadi salah satu kegiatan pemasaran yang biasa dilakukan. Instagram kontennya berbasis status, TikTok kontennya berbasis bakat. Semoga informasi sederhana ini bermanfaat buat sahabat semua.